Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adam. Di video kali ini, kita akan melanjutkan yang kemarin tentang mobile. Kita akan membuat sebuah API sederhana untuk nanti dihubungin ke mobile. Di sini kita menggunakan kode igniter. Jadi kode igniter itu apa sih? Kode igniter itu dia adalah framework dari PHP. Nah, kenapa kita membutuhkan ini? Ini kita pakai untuk mengkomunikasikan data dari yang diinput dari mobile nanti dikirim via API, lalu dimasukkan ke database. Lalu dari API yang akan kita buat ini menggunakan kode igniter itu akan merespons JSON. Nanti intinya sih untuk untuk perantara antara mobile dengan database. Jadi kode igniter ini dia berbasisnya MVC. MVC itu seperti ini. Jadi dari dari view nanti ngirim data ke controller, controller ngirim data ke model, model nanti masukin data ke database, lalu model balikin lagi controller, habis itu dilempar lagi ke view. Nah, jadi sekarang kita langsung aja. Yang pertama kita perlu buat database sederhananya dulu. Ini kita akan buat table member, member token, sama produk. Jadi member ini buat apa? Member ini buat nyimpen data registrasi yang akan kita kirim. Dan situ member token ini tujuannya untuk generate token lalu menyimpan ke DB buat proses loginnya. Sama table produk ini buat nanti kita bisa manajemen data produk. Di sini tabelnya. Oke, sini kalian bisa ikutin aja langsung. Tinggal jalanin di PHP MySQL masing-masing. Nah, yang pertama kali kita mesti buat, kita akan buat routing registrasi dulu. Yang pertama kita ke roots dulu, ada di config roots.php. Nah, atau kalau di VS Code bisa pakai Ctrl P atau Command P buat yang di MacBook, roots.php. Nah, ini. Di sini saya sudah buat routing untuk autentikasi, ada registrasi, sama ada login. Nah, untuk saat ini kita membahas tentang registrasi sama login dulu. Yang produk di next video. Jadi di sini maksudnya apa sih? Yang pertama, roots post kita mendeklarasikan kalau kita mau buat nih routing dengan metode post dengan URL-nya itu registrasi sama login. Nah, yang registrasi ini ambil dari registrasi controller yang tadi saya sebutkan, controller di sini. Bedanya ini kita ngaturnya nanti bukan view ya, tapi JSON. Nah, di registrasi ini kita akan menggunakan function index dan di login juga sama menggunakan function index. Nah, kalau gitu kita langsung buat dulu registrasi modelnya. Jadi ini registrasi modelnya, di sini kita deklarasi nih. Ini variabel bawaan ya dari class model, bawaan dari kode igniter. Di sini kita deklarasiin tabelnya ini member sama apa aja field yang boleh diisi atau boleh diubah. Load fields itu kita kasih cuma nama, email, sama password yang boleh disimpan atau yang boleh diedit. Nah, lalu itu registrasi model, itu modelnya. Ini nanti istilahnya kayak sebuah engine yang kita bisa manfaatkan buat masukin ke database, update, atau delete, atau hanya untuk melihat atau mendapatkan data. Nah, buat cara memakai model ini, kita lakukan di controller. Ini registrasi controller. Di sini saya udah buat
buat controllernya, jadi function index seperti yang dideklarasikan di routing sebelumnya. Nah, di function index ini kita ngapain sih? Yang pertama, siapin dulu nih data yang mau kita simpen. Ada nama, email, password. Nah, nama ini kita dapetin dari data yang dikirim ke data yang akan diterima sama API kita. Nanti kita coba tes kirim menggunakan Postman. Nanti menggunakan list request, get var, ada nama, email. Nah, ini password kenapa beda sendiri? Karena kita mau mau nyimpen password itu aman gitu, nggak sekadar password misal Adam Ganteng disimpan ke database. Nanti kalau misal database-nya bocor gimana? Data data semua usernya pasti ke bakalan ke get gitu kan. Jadi nggak aman, makanya kita hash, kita acak-acak stringnya. Nah, terus di sini saya nambah validasi sedikit. Kalau misal di antara data nama, email, atau password ada yang kosong, maka dilempar ini, semua field wajib diisi. Nah, udah nih, validasinya aman. Tinggal kita masukin ke dalam database. Nah, di sini kita tinggal panggil nih, registrasi model save, jalankan save. Nah, save ini, padahal kan di sini kita nggak ada pendeklarasian ya. Ini bawaan dari model si CodeIgniter. Save ini tujuannya buat menyimpan data ke database yang sudah, ke table yang sudah kita deklarasikan di sini, di member. Ini ya, save, nama, email, password. Gitu. Jadi ketika ini sudah berhasil, dia bakal jalanin ini. Berhasil, kita akan ngirim ini, respons hasil, berhasil registrasi. Nah, ini apa sih? By default sebenarnya controller yang mesti kita buat itu dia nge-extend ke base controller yang udah disediain sama CodeIgniter, yaitu ini. Ini bawa dari CodeIgniter. Cuman karena kita ingin membuatnya controller ini berbasis REST API, kita nge-extend-nya ke sini RESTful controller ini yang kita buat ya sebelumnya, yang perlu kita buat sebelumnya. Kita masuk aja ke sini. Nah, di sini kita ambil dari resource controller dari CodeIgniter. Formatnya kita kasih tahu JSON sama responsnya itu kayak gimana. Nanti dia bakal ngasih ini kode, status, sama data. Nah, balik lagi. Ini tujuannya untuk ngirim ke nanti ke mobile. Di sini ya ada kodenya 200, statusnya true sama datanya kita kirim pesan ini berhasil registrasi. Nah, di sini tidak lupa juga kita bungkus di dalam try catch. Fungsinya buat apa? Jadi kalau misal nanti semisal ada error, misal database-nya ada error atau apa, nanti bakal muncul di maaf, bakal muncul di mobile-nya nanti pesan ini gagal registrasi. Begitu. Kita coba dulu ya di Postman. Nah, ini di Postman di register kita coba. Misal kita mau input tes tes. Ups, ini belum saya hapus. Tes tes. Emailnya tes@gmail.com. Maksudnya ini deh, tes tes 123. Kita kirim. Nah, ini berhasil registrasi. Sebelumnya servernya mesti kita nyalakan dulu dengan menjalankan PHP Spark Serve. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan registrasi. Nah, kita mau ngecek nih, datanya apakah udah berhasil masuk atau belum. Kita coba buka ya di mungkin kalian bisa buka di ppmadmin, cuman karena saya installnya parsial, jadi nggak sepaket seperti exam. Nah, sini kita coba jalanin aja, select from member, kan tadi registrasi itu nyimpennya ke member ya. Nah, di sini ada dua, ini data yang sudah saya input sebelumnya.
Dan di sini eh, yang baru kita input tadi, testes@gmail.com. Tadi kan passwordnya kita simpannya testes123 ya. Di sini kita nggak boleh nih nyimpen kayak testes123 doang gitu. Makanya kita acak-acak gini biar lebih aman. Nah, itu registrasi. Sekarang kita mau coba login. Untuk proses login, kita mau butuhin dua model. Yang pertama ada login model sama member model. Di mana login model ini nanti akan ngebuat token, di mana token ini nanti tuh digunakan buat kredensial di mobile. Di sini seperti biasa, tabelnya member token, habis itu allowed fields-nya itu ada member ID sama out key. Terus di member model ini tujuannya kita buat ngecek nih, kan login pasti ngecek ngecek kan. Ini email yang dikirim ada atau enggak nih di tabel member tadi di sini. Nah, kita buat table member seperti biasa. Terus tinggal kita pakai di sini di login controller. Di sini kita menggunakan RESTful controller sama seperti di registrasi tadi. Terus kita gunain login model sama member model. Seperti di routing tadi ya, kita aksesnya login index. Login function index. Nah, di sini kita bungkus lagi dalam try catch sama seperti sebelumnya. Oh iya, di sini kita buat function tambahan buat generate out key buat nanti buat kredensial nanti di mobile. Oke, jadi kita siapin dulu nih kurang lebih sama kayak sebelumnya ya, email sama password. Nah ini kenapa kita nggak hash, kenapa kita nggak acak-acak lagi stringnya, karena ini nanti kita pakai buat validasi passwordnya itu sama atau enggak, atau memverifikasi passwordnya sama atau enggak. Ini sama seperti tadi, semua field wajib diisi. Nah, terus di sini kita panggil member model yang tadi kita udah buat. Di mana member model ini ngecek nih, coba cari email member yang dikirim, lalu ambil yang pertama, first. Kalau misal dia nggak ada, tanda seru, not. Jika member ini nggak ada, maka munculkan email tidak ditemukan. Nah, terus kalau misal membernya sama, berarti kan lanjut nih kodenya nih, lanjut ke sini. Nah, itu ngecek nih. Di sini kita memverifikasi passwordnya. Password verify, data password, atau ini password yang dikirim sama password yang ada di database ini, yang udah kacak-kacak ini. Nah, ini PHP nanti dia bisa nentuin nih, passwordnya sama nggak sama yang string acak-acak ini. Kalau misal nggak sama, lempar password tidak cocok. Kalau misal sama, berarti kan lanjut nih. Nah, di sini kita jalanin random string, di mana nanti kita bakal dapat kata-kata acak yang acak banget buat kayak gini, buat out key, buat kredensial di mobile-nya. Nah, lalu kita masukin ke dalam si member token, variabel apa table member token. Lalu dilempar ke mobile dengan kirim token yang udah dibuat, habis itu kirim data usernya, ID sama emailnya aja gitu. Jangan lempar password ya, nanti kalau ada hacker tahu nih passwordnya nih. Makanya cuma dikirim ID sama emailnya aja. Nah, kita coba ya, di kita coba akses endpoint login ini. Tadi sebelumnya saya udah buat. Ini bukan password email saya betulan ya. Hanya iseng-iseng aja. Kita coba masukin data yang kita input sebelumnya. Tes@gmail.com. Nah, ini kita pakai di sini saya pakai variabel di Postman, jadi lebih gampang, nggak perlu ngetik lagi satu-satu HTTP. Nah, itu masukinnya gimana? Itu ada di sini. Nanti kita bisa masukin nih di sini nih. Diklik edit aja, nanti ada formnya. Lalu kita tinggal pilih deh di sini. Nah, kita coba ya.
harusnya return-nya sama kayak tadi, sama kayak yang ini nih, harusnya. Cuman bedanya tesnya sama tokennya itu nanti beda. Oke, kita coba. Boom. Nah, ini. Ini udah kebuat nih outkey-nya. Nanti ini yang bakal dipakai di mobile nanti sebagai kredensialnya. Begitu. Kita coba cek di DB ya. Member, terus kita coba lihat di member token. Harusnya ada 2 atau 3. Nah, ya. Tadi kenapa ini ada 3? Karena di sebelumnya, sesi sebelumnya saya ngecek menggunakan email saya. Nah, ini data terbaru. Nah, ini nih, outkey-nya. Ini yang nanti kita pakai di mobile. Oke, sekian dulu dari saya. Itu ini untuk ngebahas outnya. Mungkin nextnya kita akan ngebahas tentang produknya atau CRUD produknya, create, read, update, sama delete produknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.